Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwiki Kristiantoro, mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tutorial dasar atau pengenalan tentang aplikasi AutoCAD. Aplikasi AutoCAD digunakan oleh engineer atau desainer untuk menggambar atau menggambar menggambar bangunan atau membuat gambar kerja suatu pekerjaan. Pertama, tampilan dari AutoCAD itu sendiri seperti ini. Nah, setelah kita membuka aplikasinya akan terlihat seperti ini. Ada tools di atas, terus di bawah ada model dan layout. Untuk layout digunakan untuk mengupload gambar nantinya. Untuk menggambar kita masuk ke model. Nah, setelah itu ada ini tampilan layar. Kita bisa matikan untuk gridnya atau kita hidupkan. Nah, seperti ini. Untuk lebih jelasnya kita matikan saja, tidak apa-apa. Seperti ini agar lebih jelas. Untuk langkah pertama dalam mengoperasikan AutoCAD, kita masuk ke unit terlebih dahulu. Unit itu skala atau satuan yang akan kita gunakan dalam menggambar. Kita ketikkan di keyboard UN, lalu kita enter. Seperti ini. Kita masukkan cm saja. Untuk presisinya kita rubah ke 0,0. Setelah itu kita oke. Setelah unit, kita masuk ke OSNAP atau menghidupkan midpoint. Kita ketik di keyboard OS lalu enter. Nah, pastikan semua tercentang biru. Apabila ada yang belum tercentang seperti ini, kita select all lalu kita oke. Nah, setelah itu kita masuk ke layer. LA enter. Nah, layer sendiri itu berfungsi untuk membedakan suatu garis. Jadi apabila kita ingin membuat dua garis atau lebih, untuk misal garis dinding, garis kolom, atau garis pondasi, agar mudah dalam membedakan itu garis dinding atau garis kolom, kita menggunakan layer ini. Untuk pengoperasiannya atau pembuatannya, kita LA enter akan muncul seperti ini. Lalu kita klik yang warna kuning. Nah, nanti akan muncul layer 1. Contoh misal kita masukkan dinding gitu. Ketik di keyboard dinding. Itu kita atur warnanya. Nah, untuk warna, contoh misal kita menggunakan warna ungu atau hijau. Nah, hijau aja agar terlihat jelas. Nah, seperti ini. Apabila untuk ketebalan garis juga bisa atur. Contoh misal 0,20. Nah, untuk menambahkan lagi, kita klik yang kuning lagi, yaitu kita tulis kolom. Pastikan warnanya berbeda ya. Jadi contoh misal kita masukkan warna merah, ketebalan garisnya 0,25 seperti itu. Lalu pastikan di sini di paling ujung ini kuning atau mataharinya hidup semua. Di sini mataharinya hidup semua, lampunya juga hidup semua. Apabila mati nanti garisnya akan tidak terlihat. Lalu untuk print ini kita hidupkan semua seperti ini. Nah, uh, untuk gemboknya juga terbuka semua, terus mataharinya juga hidup semua. Itu dipastikan. Setelah itu kita close saja. Nanti apabila ingin menambahkan layer lagi, kita klik LA enter lagi. Close. Nah, sebelum menggambar, kita pastikan di sini, di atas ini pada layer, menu layer, kita pindahkan dari layer 0 ke layer dinding, contoh misal seperti ini. Nah, diklik. Nanti sudah terdapat tulisan dinding. Untuk mempermudah mengoperasikan AutoCAD, pastikan Anda menggunakan mouse pada perangkat Anda. Jadi apabila menggunakan touchpad ini sulit dalam pengoperasiannya. Masuk ke komen yang pertama yang ada di AutoCAD,
yang sering digunakan juga yaitu command line. Untuk line sendiri bisa menggunakan tool atau di keyboard kita ketikkan LA enter, lalu kita klik enter seperti ini. Maaf, untuk line kita klik L enter. Nah, seperti ini. Nah, nanti akan bisa menggambar. Apabila salah dalam klik awal atau awal garis, bisa kita klik ESC untuk membatalkan komen. Nah, seperti ini. Di L enter, lalu diklik sembarang atau di ujung suatu bidang, klik kiri, dilepas saja tidak apa-apa. Nanti bisa dirubah-rubah seperti ini. Apabila ingin garis ini tidak tegak lurus atau garis bebas, kita pencet F8. Kita pencet F8. Nah, nanti akan menjadi garis bebas seperti ini. Apabila ingin tegak lurus, kita pencet F8 lagi. Nah, seperti ini. Untuk garis sendiri bisa sesuai ukuran yang kita inginkan atau bisa acak. Jadi contoh misal kita ingin membuat garis dengan panjang 100 cm, kita klik 100, masukkan angka 100, lalu kita enter. Nah, contoh misal seperti ini, terus ke atas 100 lagi, 100, nah seperti ini. Terus kalau ingin menutup, nah kita klik di sini, ada kotak atau di sini ada segitiga. Arti dari segitiga ini pertengahan garis, dan untuk kotak end point atau akhir dari ujung dari suatu garis. Nah, kita klik seperti ini. Itu apabila sudah, bisa klik ESC ataupun klik enter. Contoh misal ini saya klik ESC. Gitu. Untuk memindahkan atau memunculkan tangan pada AutoCAD seperti ini, kita bisa menggunakan scroll yang ada di mouse. Kita klik, nah kita tekan, lalu kita geser-geser. Nah, nanti akan bergeser. Itu. Nah, untuk zoom in atau zoom out, kita menggunakan scroll juga. Kita scroll ke bawah itu untuk zoom, kita zoom out, kita ke ataskan untuk zoom in. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada polyline. Polyline ini sama seperti line, tapi membuat garis yang tidak terputus. Contoh misal seperti ini ya. Nah, jadi bisa dari suatu bidang, dari endpoint suatu bidang atau garis, kita klik, nah 100, lalu ke atas 100 juga, lalu ke bawah. Nah, kita tutup seperti ini, lalu kita escape. Nah, perbedaan dari line dan polyline, untuk polyline sendiri itu akan menjadi satu bidang atau satu garis yang tidak terputus. Nah, seperti ini. Apabila menggunakan line, itu setiap satu garis akan menjadi garis utuh sendiri, yaitu seperti ini. Kan kita tadi membuat 3 garis, ya menjadi 3 garis. Kalau polyline akan menjadi satu garis, satu kesatuan. Setelah itu ada circle. Circle digunakan untuk membuat lingkaran. Contoh misal kita klik di ujung sini. Nah, kita klik, terus kita masukkan jari-jari. Nah, jangan lupa kita masukkan jari-jari ya, bukan diameter. Misal kita masukkan 25 untuk jari-jarinya, jadi diameternya nanti 50 cm. Kita enter. Nah, seperti itu pemakaiannya. Untuk pengeblokan sendiri atau ingin mengeblok suatu bidang atau garis, ada 2 cara. Yang pertama ada blok hijau seperti ini, dan ada blok biru. Untuk blok biru itu dari kiri ke kanan, lalu blok hijau dari kanan ke kiri. Nah, untuk penggunaan blok itu tidak perlu ditekan lama, tinggal klik kiri sekali, lalu mouse-nya bisa digerak-gerakkan sesuai arah bidang yang ingin kita blok seperti ini.
Untuk blok hijau itu eh, berfungsi untuk mengeblok semua bidang yang terkena warna hijau. Misal seperti ini. Dan untuk membatalkan blok, kita klik ESC. Nah, untuk blok biru, nah seperti ini, itu fungsinya untuk mengeblok bidang yang ada di dalam. Jadi yang tersentuh, ini kan segitiganya tersentuh tapi tidak di dalam blok. Jadi tidak akan terblok. Yang terblok cuma lingkarannya. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada command move. Untuk command move digunakan untuk memindahkan suatu garis atau bidang. Nah, penggunaannya kita blok terlebih dahulu bidang yang ingin kita pindahkan. Contoh misalnya kita ingin memindahkan lingkaran ini, setelah itu kita klik move di tool atau masukkan pada command M enter move. Ya, seperti itu. Nah, kita klik bisa di dalam bidang, pada bidang ataupun di luar bidang. Nah, jadi coba kita klik di dalam ya. Klik terus bisa dipindahkan sesuai dengan tempat yang kita mau. Jadi misalnya kita pindahkan ke sini sampai ada muncul kotak hijau. Nah, seperti itu. Setelah itu ada komen copy. Copy ini penggunanya hampir seperti move. Jadi bidang yang ingin kita copy kita blok terlebih dahulu. Lalu klik copy atau masukkan komen CO enter. CO enter. Kita klik boleh di dalam, boleh di luar, boleh pada bidang. Contoh misal kita klik pada bidang. Nah, seperti ini. Nanti ada keterangan siku-siku atau tegak lurus yaitu L ini. Jadi apabila ingin memindahkan garis dengan tegak lurus, kita cari sampai muncul tegak lurus 90 derajat garis hijau itu. Kita klik. Nah, seperti itu. Untuk copy sendiri itu bisa lebih dari satu. Jadi kalau ingin copy lebih dari satu ya kita klik lagi, klik kiri lagi, klik kiri lagi, klik kiri lagi. Apabila sudah dirasa cukup, kita batalkan komen dengan klik ESC ataupun klik enter. Nah, contoh misal saya enter. Nah, seperti ini akan hilang. Selanjutnya ada komen rotate. Untuk rotate digunakan untuk memutar suatu bidang atau garis sesuai arah yang kita inginkan. Nah, misal ya, segitiga ini akan kita putar gitu. Kita blok bidangnya terlebih dahulu seperti ini. Kita klik rotate atau masukkan komen RO enter. Kita klik di dalam pada bidang, di luar bidang ataupun di dalam bidang terserah sesuai kebutuhan. Tapi uh, lebih presisinya kita klik pada bidangnya saja. Kita klik kiri, terus tarik ke bawah bisa, tarik ke atas bisa, tarik ke kiri juga bisa. Nah, seperti ini. Misalnya kita ubah ke sini ya arahnya ya. Jadi kita tarik ke bawah, lalu kita klik kiri lagi. Nah, sudah selesai. Setelah itu ada komen mirror. Mirror ini seperti copy tapi cerminannya gitu. Jadi suatu bidang kita blok, lalu kita klik mirror atau masukkan komen MI enter. Lalu kita klik pada bidang itu agar lebih presisi. Kita klik. Nah, klik kiri, lepas saja mouse-nya. Nanti bisa apabila ingin memirror atau mengcopy dengan bentuk seperti itu ya kita tarik ke kanan, tarik ke atas juga bisa. Gitu. Jadi kalau mirror itu cuma kanan kiri, atas bawah seperti itu. Bisa seperti ini atau seperti ini saja. Kita tarik ke kanan, lalu kita klik lagi. Lalu kita enter. Nah, nanti akan menjadi dua bidang yang termirror atau cerminannya. Seperti itu. Lalu ada rectangle. Rectangle ini digunakan untuk membuat persegi persegi atau persegi panjang. Caranya kita klik di sini atau masukkan komen REC. REC enter. Nah, setelah itu kita klik terlebih dahulu ya. Lalu kita masukkan angka agar lebih presisi. Contoh misal kita masukkan
200, 100. Nah, lalu kita enter. Nah, nanti akan muncul persegi dengan ukuran 200 kali 100 seperti ini. Nah, apabila ingin memindahkan layar dari layar dinding ke layar kolom, contoh misal, kita klik di atas ini ya. Terus kita klik kolom. Nah, nanti kan sudah berpindah menjadi kolom. Apabila kita ingin menggambar, nanti warnanya akan menyesuaikan dari layar di atas ini. Atau misal kita ingin bikin line dari sini ya, dari tengah ke bawah. Nah, nanti warnanya akan menyesuaikan dari warna layar. Selanjutnya ada komen trim. Trim digunakan untuk menghapus garis yang berpotongan. Contoh misal seperti ini, kita bikin line terlebih dahulu di antara dua garis dari persegi ini ya. Nah, jadi kan ini garis berpotongan. Kita ingin menghilangkan garis merah yang ada di tengah-tengah persegi ini. Penggunaannya, kita klik dulu garis yang memotong. Kita klik trim atau kita ketikkan di keyboard TR enter. TR enter, nanti kursor akan berubah menjadi kotak. Lalu kita arahkan pada garis yang ingin kita hapus. Jadi kita klik garisnya, klik kiri, klik. Nah, nanti hilang. Setelah itu, apabila sudah, kita batalkan komen dengan ESC ataupun dengan enter. Sama saja. Selanjutnya ada komen tag atau pemberian nama pada suatu bidang. Nah, ini tag mtag. Bisa kita klik di sini, di atas sini, atau kita juga bisa masukkan komen mt. Nah, mt enter. Nah, seperti ini nah. Lalu kita klik kiri, ditarik, klik kiri lagi. Nah, lalu kita masukkan, contoh misal kita masukkan angka dinding. Nah, untuk memperbesar ukuran, kita blok terlebih dahulu ukuran tulisan dindingnya. Ini di atas ini yang 2,5 ini kita rubah menjadi 20 contoh misal, lalu kita enter. Nah, tulisannya akan membesar. Apabila sudah, kita klik di luar dari tulisan dinding. Nah, klik kiri saja, jangan di enter, jangan di escape. Klik kiri di luar. Nah, nanti akan terbuat tulisan dinding. Setelah itu ada komen linear. Linear ini. Linear digunakan untuk memberi keterangan ukuran. Memberi keterangan ukuran di mana contoh misal ini ya. Panjang dari persegi ini atau tinggi dari persegi ini kita ingin melihat ukurannya. Jadi kita klik ujung, lalu klik ujung lagi. Terus ditarik ke kanan. Nah, nanti akan terlihat. Apabila tulisan ini terlalu besar ataupun terlalu kecil, bisa kita rubah settingannya dengan klik D, lalu enter. Nah, untuk merubah ukuran ataupun settingan dari linear, yaitu D, enter. Lalu kita masuk ke menu modify. Lalu menu teks. Nah, untuk ukuran teks ini ya, text height kita rubah contoh misal menjadi 10. Nah, menjadi 10. Ini offset from dimline ini kita masukkan 2 saja. Nah, ini maksudnya agar tulisan dan garis keterangan itu tidak bersentuhan. Terus simbol on arrow ini untuk arrow atau panah, ukuran panah bisa kita rubah. Contoh misal kita rubah menjadi 6. Lalu
Lalu ada lens. Lensnya ini offset from origin ini jarak memberi jarak dari bidang sampai garis. Kita masukkan angka 10 agar tidak bersentuhan. Nah, untuk agar mudah dilihat atau dibaca, bisa dibuat horizontal atau eh, teksnya itu horizontal. Jadi nanti akan horizontal semua seperti itu. Lalu kita klik OK, lalu kita close. Nah, nanti akan berubah menjadi kecil dan horizontal. Jadi mudah dibaca. Baik, setelah itu ada command leader atau M leader. Gunaannya, jadi leader ini kita klik. Kita ini menamai suatu bidang ya. Kita klik di sini, contoh misal klik, terus tarik ke atas, kita klik lagi, masukkan command lingkaran, coba lingkaran. Kita klik di luar tulisan. Nah, seperti ini. Apabila kurang besar, jadi kita klik 2 kali pada tulisan, 2 kali, lalu kita blok terlebih dahulu. Nah, bisa di zoom. Nah, kita blok, kita masukkan angka 10 contohnya, kita enter. Enter, lalu klik di luar lingkaran, di luar tulisan, klik kiri. Nah, seperti itu. Dan untuk dinding ini juga bisa diperkecil lagi. Jadi klik 2 kali, di blok, masukkan angka 10, enter, klik di luar tulisan. Nah, seperti itu. Untuk tutorial dasar mungkin itu saja. Untuk lebih lengkapnya akan disambung pada video pembelajaran lainnya. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.